Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Selamat tahun baru. Kita percaya dimanapun kita berada, Tuhan Yesus selalu hadir. Tuhan Yesus selalu menyertai setiap hidup kita. Mari saya undang untuk fokuskan pikiran kita, tubuh jiwa roh kita untuk menyembah Tuhan. Sebab Dia Allah yang baik, Dia Allah yang sungguh mulia buat setiap hidup kita. Mari kita naikkan syukur kita, pujian dan pengagungan kita ke hadapan-Nya. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu yang tak berkesudahan dalam hidup kami. Buat anugerah-Mu yang Kau berikan dalam setiap hidup kami, Yesus. Kau sungguh baik, Kau sangat baik Tuhan. Nama-Mu mulia Tuhan. Nama-Mu yang layak diagungkan, Yesus. Nama-Mu yang layak dimuliakan Tuhan di atas segalanya. Sebab kami mau memuji Kau lebih dan lebih lagi Bapa. Sebab kami mau meninggikan Kau Tuhan di atas segalanya. Yesus, Yesus, Yesus. Anak domba Allah. Anak domba Allah. Kau layak untuk menerima kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan. Kami naikkan hormat, kemuliaan dan pujian. Sebab bagi Dia yang duduk di tahta, dan bagianlah domba. Kami naikkan pujian, hormatan, kemuliaan dan kuasa selama-lamanya. Kudus, kudus, Allah semesta memuji-Mu Tuhan. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kami datang menyembah-Mu Yesus. Kami semua datang menyembah-Mu. Sebab Engkau Allah yang layak Tuhan. Sebab Engkau Allah yang kudus Tuhan. Biar pengampunan-Mu Tuhan ada dalam setiap hidup kami Yesus. Anak domba Allah, Allah, Kau layak untuk menerima kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan dan pujian. Dan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami mau menyembah Engkau, kami mau meninggikan nama Engkau Yesus. Ini cinta kami Tuhan, ini penyembahan kami Yesus. Ini tangan kami yang terangkat Tuhan. Hormat dan kemuliaan, oh, dan kuasa selama-lamanya. Kudus, kudus, oh kudus, kuduslah Tuhan. Allah semesta memuji, sebab Engkau kudus Tuhan. Oh,
boleh kami beribadah pada pagi hari ini Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Semua karena kasih-Mu dalam hidup kami Bapa. Teruslah hadir dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan 2-3 orang berkumpul maka Engkau hadir Tuhan. Dalam setiap keluarga kami, dalam setiap hidup kami Tuhan. Sementara kami mau mulai ibadah kami, Kau pimpin dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan, biar Engkau yang beracara. Mari yang siap untuk muji dan muliakan Tuhan, mari kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu, shalom yang ada di manapun berada, mungkin ada di rumah saat ini yang sudah menikmati tahun baru. Sekali lagi kami katakan untuk ucapkan selamat tahun baru 2025. Biarlah sepanjang tahun ini penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kita. Amin. Kita percaya saudara bahwa Allah beserta dengan kita, Allah Immanuel itu ada beserta kita. Sehingga setiap apapun rintangan, setiap musuh di depan kita, kita dapat halau hanya bersama Tuhan. Yuk sama-sama kita memuji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu di rumah, bangkit berdiri bersama-sama. Come on.
hadir di rumah. Kita katakan dengan iman, pujian ini di hadapan Tuhan. Mari lalui 2025 ini bersama dengan Tuhan. Perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Kaulah kuatku, Dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganmu, kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Amin, haleluya. Bapak Ibu yang merasa berkemenangan di hadapan Tuhan, marilah bangkitkan tangannya. Kasih lihat kiri dan kanan bersama dengan keluarga. Yuk kita katakan lebih dari pemenang. 2025 kita menjadi anak-anak Tuhan yang berkemenangan pun. Yes, Tuhan. Amin. Yuk sama-sama katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa namanya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Yuk katakan lagi. lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Oh, sama-sama kemud. Haleluya. Kibarkan pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Amin. Tuhan, kami adalah orang-orang yang berkemenangan di dalam-Mu. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya.
sampai 2025 kami menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati kita saat ini di hadapan Tuhan. Mari tangkap setiap pesan Tuhan di awal tahun 2025 ini. Kita percaya setiap apapun yang akan terjadi di depan kita, ketika Allah Immanuel itu beserta dengan kita, maka semua rintangan, semua apapun, kita aman berada di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, terima kasih buat tahun yang baru. Yes Tuhan, kami percaya Tuhan, 2025 Engkau menyertai setiap langkah-langkah kami. Mari sama-sama katakan, Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Katakan, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Amin Tuhan. Mari katakan, Bapa kami datang untuk menyembah. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan kami Tuhan, kami bertahan, Kau harapan dalam setiap hidup kami. Jalan kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Mari sama-sama katakan, panggil namanya Immanuel, Immanuel.
Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah dan dimanapun berada, angkat pujian ini di hadapan Tuhan. Mari awali tahun ini bersama dengan Tuhan. Mari awali tahun ini dengan penuh harapan dan kepercayaan kepada Tuhan. Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Angkat kedua tangan serukan. Aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Lagi katakan, Kau kuatkan aku bertahan. yes Lord, Kau amin. harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Makasih buat janji-Mu Tuhan. Terima kasih buat janji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kepadamu Tuhan. Kami menaruh pengharapan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Allah Immanuel menyertai kami sepanjang tahun 2025. Dan saat ini Tuhan kami menyiapkan hati kami, hidup kami Tuhan untuk menerima taburan firman-Mu. Kami mau tangkap setiap pesan Tuhan di awal tahun ini. Biarlah firman-Mu menjadi rema dalam setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan. Ini adalah rekaman daripada firman Tuhan, saudara. Jadi saya membuat ini di bulan Desember untuk di hari Minggu ini, saudara. Saya berdoa untuk apa yang harus saya sampaikan dan masih tetap di tema daripada bulan Desember, saudara. Walaupun ini akan ditayangkan di bulan Januari, saudara, di tanggal 5. Tapi saya percaya bahwa tema ini masih relevan karena kita memasuki pergantian tahun, saudara, dan ini tetap harus kita harus tetap menjadi suatu hal yang kita ingat, saudara, bahwa di tahun yang baru ini kita tetap harus bersinar, semakin bersinar dan menjadi berkat, saudara ya. Tema kita di bulan Desember, Shine and be Blessing. Sebelum saya mulai, saudara, mari saya ajak untuk setiap kita kembali masuk dalam doa, saudara. Bapak, kami bersyukur saat ini untuk waktu ini. Biarlah sungguh Tuhan di saat ini Kau yang menyampaikan setiap pesan-Mu bagi setiap kami pribadi demi pribadi, Tuhan. Biarlah bukan hanya sekedar perkataan manusia, Tuhan, tapi kami percaya, Tuhan, Kau yang mengurapi hamba-Mu ini, Tuhan, Kau yang melayakan, Kau yang menguduskan, Tuhan, dan biarlah hamba-Mu ini hanya menjadi saluran daripada firman-Mu, Tuhan, daripada Engkau sendiri, Tuhan, menjadi sungguh-sungguh penyambung lidah-Mu sendiri, Tuhan, menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu, Tuhan. Sampaikan pesan-Mu, Tuhan Roh Kudus, Kau sendiri yang berbicara secara khusus, secara pribadi kepada anak-anak-Mu, Tuhan. Pribadi demi pribadi, Tuhan. Apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang menjadi rencana-Mu, apa yang menjadi isi hati-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Biar sungguh kami serahkan waktu-waktu ke depan ini di dalam tangan-Mu sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur dan percaya. Amin. Saudara,
Saya mau sampaikan ketika saya berdoa untuk apa yang harus saya sampaikan. Saya mau sampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan dalam hati saya yang Tuhan ingatkan saudara ya, bahwa langkah-langkah praktis saudara untuk bagaimana kita bersinar saudara. Langkah-langkah praktis sebenarnya yang namanya bagaimana kita harus bersinar ketika Tuhan berkata, ketika Yesus berkata kepada kita semua anak-anaknya, orang-orang yang sudah ditebusnya, dan berkata kepada kita bahwa kita harus menjadi terang dunia, kita harus bersinar ketika kita mendapatkan tema juga saudara di bulan ini, untuk kita bersinar dan menjadi berkat saudara. Itu secara praktisnya, secara nyatanya itu seperti apa saudara ya. Dan saya menemukan beberapa ayat saudara yang ini sungguh-sungguh memberikan kepada kita sebuah pengertian, sebuah pemahaman bahwa ya memang ini yang kita harus lakukan, kita harus menjadi orang-orang pribadi-pribadi yang seperti ini saudara ya. Dalam keseharian kita, dalam kehidupan kita secara nyata saudara. Yang pertama saudara, saya mau bagikan dalam kitab Daniel 12 ayat yang ketiga saudara. Saya akan bacakan ayatnya buat saudara. Kitab Daniel pasal kedua, 12 maaf. Ayat yang ketiga. Di sini dikatakan, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Saudara, ayat ini dinyatakan kepada Daniel, firman ini dinyatakan pada Daniel dalam sebuah momen ilahi di mana Daniel pada waktu itu dibawa oleh Tuhan dalam sebuah alam supranatural saudara ya. Dan di situ dia melihat banyak penglihatan mengenai akhir zaman, mengenai masa yang akan datang. Dia melihat mendapat banyak pernyataan Tuhan, dia bertemu dengan malaikat-malaikat, dengan heavenly beings, saudara, dengan makhluk-makhluk surgawi. Dan di situ firman Tuhan dinyatakan kepada Daniel, kemungkinan besar, dan saya yakin itu secara audible, saudara. Tuhan berkata-kata, Tuhan bersuara secara audible kepada Daniel, saudara, dalam momen ilahi ini, saudara. Dan di sini dikatakan dengan jelas bahwa orang-orang yang bijaksana yang akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Wise, saudara. Orang-orang yang dalam bahasa Inggris disebut dengan menggunakan kata wise, saudara ya. Jadi saudara, kalau kita mendapatkan sebuah pesan Tuhan bagaimana kita harus bersinar di tengah-tengah dunia ini, saudara, harus shine. Itu adalah salah satunya kita harus menjadi orang-orang yang bijaksana, saudara. Apa itu orang-orang yang bijaksana? Menurut saya, saudara, salah satu ciri daripada orang yang bijaksana adalah orang yang mengerti waktu dan tempat dan bagaimana dia harus merespon, bagaimana dia harus bersikap, bagaimana harus dia mempersiapkan semuanya. Kita ingat sebuah perumpamaan dalam firman Tuhan yang Yesus katakan mengenai gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh, saudara. Di sini dikatakan ada 5 gadis yang bijaksana, ada 5 gadis yang bodoh. 5 gadis bijaksana adalah yang Yesus katakan bahwa mereka adalah orang-orang yang melambangkan gereja Tuhan, umat Tuhan, orang-orang percaya, bahkan hamba-hamba Tuhan, yang mereka mempersiapkan semuanya. Mereka menunggu dengan setia kedatangan sang mempelai, dan mereka mempersiapkan semuanya. Mereka juga seperti semua dari 10 gadis ini, saudara, semuanya tertidur, saudara. 10 gadis ini semuanya tertidur, tidak ada satupun dari mereka yang tidak lelah ataupun tertidur. Dikatakan bahwa mereka semua tertidur, saudara. Tetapi ketika waktunya datang, ketika mempelai itu datang, dikatakan dalam perumpamaan itu bahwa 5 gadis ini mereka siap, 5 gadis yang bijaksana ini mereka siap. Mereka bangun, mereka mempersiapkan pelitanya dan mereka menyalakan pelitanya. Dan mereka siap menantikan kedatangan sang mempelai yaitu Yesus Tuhan sendiri dengan pelita yang tetap menyala, tetap bersinar. Itulah makna daripada kata wise menurut saya, saudara ya. Orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang tahu, orang-orang yang mempersiapkan semuanya, orang-orang yang tahu akan waktu dan tempat, saudara. Dan bagaimana mereka harus memilih, saudara. Banyak orang, saudara, dalam kesehariannya mereka memilih pilihan yang salah, dan itulah sebenarnya yang disebut dengan orang-orang yang atau gadis-gadis yang bodoh, saudara. Ketika di mana masanya orang melakukan persiapan, mereka memilih untuk mungkin melakukan hal yang lain. Mereka memilih mungkin untuk bermalas-malasan, mereka mungkin memilih untuk hal-hal yang hanya memuaskan kedagingan mereka, saudara. Tapi orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang wise, mereka sungguh-sungguh mengerti, mereka harus memilih apa yang harus mereka pilih, saudara. Mereka harus melakukan apa yang harus mereka lakukan, saudara. Saya ingat dengan satu perkataan yang
yang diajarkan kepada saya saudara dalam sebuah kelas saudara, dikatakan bahwa just keep doing the right thing. Lakukan hal yang benar, pilih hal yang benar. Choose to do the right thing. Pilihlah untuk melakukan hal yang benar. Saudara, dalam keseharian kita akan dihadapkan dengan pilihan demi pilihan. Bahkan saudara, di waktu ini pun ketika saudara mendengarkan perkataan saya saudara punya pilihan. Untuk saudara meresponi dengan benar, untuk saudara percaya, untuk saudara sungguh-sungguh mau meresponi dengan baik, atau saudara memilih untuk mengabaikannya, atau saudara memilih untuk udahlah, saya mau ini hal-hal yang sudah biasa saya dengar, saya sudah tahu hal-hal seperti ini, dan saudara memilih untuk mengabaikan ini pilihan demi pilihan saudara. Setelah acara streaming ini pun saudara akan dihadapkan dengan banyak pilihan, karena kita hidup di dunia yang nyata saudara. Kita menghadapi banyak yang namanya persoalan, kita mungkin keluar dari gereja saudara, kita dihadapkan dengan orang-orang yang mungkin menjengkelkan kita saudara. Ketika kita dihadapkan dalam pekerjaan kita untuk kita memilih untuk melakukan sesuatu yang benar atau yang tidak benar, itu pilihan saudara. Ketika kita dihadapkan dengan setiap pagi saudara dengan sebuah pilihan, apakah kita akan tetap setia berdoa pagi atau tidak, itu pun juga sebuah pilihan saudara. Tapi sekali lagi saudara, bijaksana artinya dia tahu bagaimana dia harus memilih saudara ya. Kita lanjutkan saudara berikutnya. Poin berikutnya adalah melakukan kebaikan saudara ya. Saya bacakan ayat dalam kitab Matius. Matius pasal yang ke-5, ayat yang ke-14. Di sini dikatakan, ini Yesus sendiri yang berfirman, Yesus sendiri yang berkata, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudara, di sini dikatakan, Yesus berkata bahwa biarlah hendaklah terangmu bercahaya di depan orang. Nah, bagaimana terangmu itu bercahaya di depan orang? Yaitu ketika mereka melihat perbuatanmu yang baik dan orang-orang itu akhirnya mempermuliakan Bapa yang di surga. Saudara, kebaikan itu harus dinyatakan. Kebaikan itu harus dinyatakan dalam suatu tindakan nyata, saudara. Jadi saudara, sebagai pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, sebagai pribadi-pribadi yang sebagai umat percaya, sebagai orang percaya, sebagai pembawa-pembawa terang dunia ini saudara, kita adalah terang dunia saudara, kita harus melakukan perbuatan-perbuatan yang baik saudara. Apa itu perbuatan yang baik saudara? Apa itu perbuatan yang baik? Perbuatan yang mungkin kalau dilihat dari 10 orang saudara, disuruh memilih saudara, hanya mungkin 1 atau 2 orang yang berani untuk melakukannya, karena itu bukan hal yang nyaman ataupun enak untuk dilakukan saudara. Sebagai satu contoh saudara, ketika misalnya saudara ketemu di jalan dengan orang yang menjengkelkan misalnya, ataupun dengan orang yang membutuhkan pertolongan saudara. Mungkin dari 10 orang, hanya 2-3 orang saudara yang berbuat baik. Kenapa orang bisa berkata bahwa orang ini berbuat baik? Karena dia melakukan satu hal yang lebih daripada orang kebanyakan. Ketika kebanyakan orang memilih untuk mengabaikan, tapi orang-orang ini saudara mereka memilih untuk melakukan hal yang berbeda saudara. Itulah sebenarnya kebaikan menurut saya saudara ya. Ketika mungkin dunia ini lebih cenderung egois saudara, tapi kita cenderung untuk lebih peduli saudara. Ketika dunia ini cenderung untuk mengabaikan orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, orang-orang yang membutuhkan pertolongan, tapi kita memilih untuk kita memperdulikan orang-orang yang seperti itu saudara. Ketika dunia ini memilih untuk marah, ketika orang dunia ini memilih untuk marah, bereaksi marah, mungkin bereaksi dan membalas saudara, perbuatan yang tidak enak yang dilakukan oleh orang lain, kita saudara sebagai terang dunia, kita memilih hal yang berbeda, kita melakukan hal yang berbeda saudara, kita berbuat yang berbeda. Satu ayat saudara yang saya ingat saudara, di mana Tuhan berkata dalam sebuah ayat, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan saudara. Tapi biarlah ketika engkau membalas kejahatan dengan kebaikan, engkau seperti menumpukan bara api di atas kepala orang itu saudara. Kita sebagai orang-orang
telah ditebus oleh Tuhan Yesus, kita telah menerima kebaikan dari Tuhan. Ketika Yesus dicambuk, ketika Yesus disalib, ketika Yesus mengalami diperlakukan dengan sangat tidak baik oleh orang-orang yang menyalibkannya, oleh orang-orang yang menyiksanya, oleh ahli-ahli Taurat, oleh orang-orang Farisi, bahkan oleh umat sebangsanya, saudara. Yesus berkata apa? Ampunilah Bapa, ampunilah mereka, supaya mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus memilih untuk membalas dengan sesuatu tindakan yang baik dan dia mendoakan orang-orang yang berbuat jahat kepadanya. Bahkan dia mati untuk orang-orang yang berbuat jahat kepada dia, saudara. Dia mati untuk kita semua, dia mati untuk kita semua orang-orang berdosa, saudara. Dan itulah contoh daripada Tuhan kita, saudara. Mari kita lakukan kebaikan, saudara. Kita lakukan dengan perbuatan yang berbeda. Ketika diperlakukan tidak adil, saudara, bisakah kita mendoakan? Bisakah kita tetap memberkati? Seperti yang Yesus ajarkan, ketika engkau berlakuan tidak adil, kau berkati orang yang menganiaya kamu. Tidak mudah, saudara, tidak mudah. Tapi untuk bersinar, saudara, Tuhan berkata, lakukanlah yang namanya perbuatan yang baik, saudara. Sehingga akhirnya mereka mempermuliakan Bapa yang di surga. Memang tidak mudah, saudara. Ketika dianiaya tetap memberkati, tetap mengampuni. Seperti ketika Stefanus dilempari dengan batu oleh orang-orang sebangsanya. Dia berkata, ampunilah mereka Bapa, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mari kita sungguh teladani apa yang menjadi ajaran daripada Tuhan kita sendiri, saudara. Contoh daripada Tuhan kita sendiri. Poin berikutnya, saudara, bagaimana kita bersinar, saudara, bagaimana kita shine, saudara, adalah berbuat kebenaran, saudara. Menjadi pribadi-pribadi orang-orang yang benar, saudara, ya. Righteousness, kebenaran. Saya bacakan dalam kitab Matius, pasal 13, ayat yang ke-43. Pada waktu itulah, Matius 13 ayat 23, pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Saudara, untuk bersinar di tengah-tengah dunia ini, saudara, tengah-tengah dunia yang jahat ini, kita harus tetap menjadi orang-orang yang benar, saudara. Kita tahu bahwa kita semua ketika kita percaya kepada Yesus, ketika kita menerima karya penebusan Yesus kayu salib, kita menjadi orang-orang yang dibenarkan, saudara. Dan biarlah kita terus hidup dalam kebenaran itu, hidup dalam kebenaran Tuhan. Saudara, dunia ini akan memberikan banyak pilihan, bahkan iblis akan berusaha membuat kita berkompromi dengan banyak hal. Karena kebenaran itu menurut saya, saudara, ya, saya pernah diajarkan oleh almarhum Pak Daniel, bahwa yang namanya tidak ada yang namanya kebenaran itu 99%. Tidak ada satu nilai kebenaran itu adalah 99,9%. Tidak ada, saudara. Benar adalah ya benar. Terang ya adalah terang. Putih adalah putih. Enggak ada yang namanya putih agak gelap sedikit menjadi abu-abu ataupun broken white, ya disebut dengan broken white itu ya, agak sedikit krem ataupun putih gading, enggak ada, saudara. Tapi benar adalah benar ya adalah benar. 100%, saudara. Jadi sebenarnya, saudara, hidup dalam kebenaran itu bicara tentang tidak ada kompromi, saudara. Tapi saya juga mengalami, saudara, sejujurnya, saya juga mengalami ketika dalam keseharian kita, dalam kehidupan kita di tengah dunia ini, saudara, ada begitu banyak kompromi yang dunia tawarkan. Ada begitu banyak kompromi dengan nilai-nilai kebenaran yang ditawarkan ataupun yang dimasukkan oleh iblis dalam pikiran kita. Yang kita pikir bahwa itu baik, saudara. Satu perkataan dari Pak Daniel, saudara, beliau ajarkan, yang baik belum tentu benar, tapi yang benar itu pasti baik. Saudara, kompromi-kompromi ini yang membuat kita dan banyak anak-anak Tuhan, banyak hamba-hamba Tuhan, bahkan banyak orang-orang yang akhirnya keluar dari hidup dalam kebenaran, saudara. Satu contoh misalnya, saudara, ya, ketika kita dihadapkan dengan pilihan, kita tahu bahwa ini adalah hal yang benar, apakah kita sungguh-sungguh berani untuk benar-benar melakukannya, saudara, dan berpegang teguh pada kebenaran itu. Ada banyak, kadang-kadang, saudara, kita berkompromi seperti misalnya, gak apa-apa lah, ini kita bohong sedikit lah, gak apa-apa lah, kita kompromi sedikit, toleransi sedikit, Tuhan mengerti lah, Tuhan itu kan baik, Tuhan itu kan penuh kasih, Tuhan itu kan penuh anugerah, kita kompromi dikit lah. Ketika Tuhan menyuruh kita melakukan satu hal, saudara, kita berkompromi, kita mengurangi, saudara.
Mungkin hanya 0, sekian persen saudara. Tapi itu tidak hidup dalam kebenaran saudara. Saudara, dikatakan di sini bahwa yang bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa adalah orang-orang yang benar saudara. Karena itu marilah kita hidup dalam kebenaran. The real truth, kebenaran yang sejati saudara, adalah kebenaran yang tanpa kompromi. Dikatakan bahwa Yesus adalah kebenaran saudara. Dan kebenaran itu kebenaran Tuhan saudara, bukan kebenaran manusia. Kebenaran juga bicara bahwa apa yang disebut kebenaran itu adalah yang berasal dari Tuhan sendiri. Yang tertulis dalam firman saudara. Semua nilai kebenaran ini sudah tertulis dalam firman saudara. Semua nilai kebenaran itu tertulis dalam firman. Dan karena itu saudara, mau siapapun yang mengajarkan hamba Tuhan terkenal apapun, mau hamba Tuhan yang sediurapi, melakukan mujizat sebesar apapun saudara, mungkin membangkitkan orang mati, mungkin bisa melakukan banyak hal mujizat-mujizat saudara, tapi kalau apa yang diajarkan tidak sesuai dengan apa yang tertulis dalam firman saudara, maka itu bukanlah kebenaran yang sejati saudara. Mari saudara di akhir zaman ini, bagaimana kita tetap hidup dalam terang dan kita menjadi terang saudara. Tetap kita harus berpegang teguh pada nilai-nilai kebenaran yang sejati yang Yesus ajarkan, yang tertulis dalam firman-Nya saudara. Dan tidak berkompromi sama sekali. Yang berikutnya saudara, bagaimana kita bisa bercahaya saudara, bagaimana kita bisa bersinar, bagaimana kita bisa menjadi terang adalah kita menjadi orang-orang yang mengerti panggilan kita, dan kita hidup dalam panggilan kita, dan kita hidup dalam pengutusan itu saudara. Saya bacakan dalam kitab Lukas, pasal yang pertama, ayat yang ke-76. Lukas 1 ayat 76 sampai 79. Ini adalah kisah ketika dalam peristiwa kelahiran Yohanes Pembaptis saudara ya. Di sini dalam ayat 76 dikatakan, dan engkau hai anakku akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Saudara, firman ini dinyatakan kepada Yohanes Pembaptis. Di sini dikatakan, you will be called a prophet of the Most High. Ya, ayat 76, engkau hai anakku akan disebut, akan dipanggil Nabi Allah yang Maha Tinggi. Saudara, kalau kita sungguh-sungguh mau terus dan menjadi terang dunia, kita mau terus bersinar bagi kemuliaan Tuhan, terus bersinar bagi Tuhan, dan sungguh-sungguh hidup dalam terang itu saudara, maka kita harus hidup dalam yang namanya panggilan kita saudara. Dalam jalur destiny kita, dalam pengutusan kita. Kita harus mengerti bahwa setiap kita itu memiliki yang namanya panggilan. Kita harus mengerti bahwa setiap kita itu diciptakan spesial dan dipanggil secara khusus. Kalau kita menjadi pribadi-pribadi orang-orang percaya, orang-orang yang ditebus oleh Tuhan, kita tidak hanya sekedar hidup untuk selamat sendiri saja saudara. Kita harus sadar bahwa kita punya sebuah panggilan, sebuah tugas dari Tuhan yang harus kita selesaikan saudara. Di sini dikatakan untuk apa saudara? Untuk berjalan, mempersiapkan jalan bagi Tuhan, memberikan kepada umat, kepada orang-orang lain pengertian dan keselamatan berdasarkan pengampunan dosa, menyatakan rahmat dan belas kasihan daripada Tuhan Allah kita, di mana Tuhan melawat kita surya pagi dari tempat yang maha tinggi, menyinari mereka yang berjalan dalam kegelapan, dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki mereka kepada jalan damai sejahtera. Saudara, kita sungguh-sungguh dipanggil untuk satu tujuan saudara, untuk kita sungguh-sungguh menyatakan, mewartakan, memberitakan belas kasihan, anugerah, rahmat daripada Tuhan Allah kita. Untuk menjadi saluran, untuk menjadi bejana, untuk menjadi alat-alat untuk yang menyatakan apa yang menjadi belas kasihan dan anugerah Tuhan kepada orang lain saudara. Kita harus sadar bahwa setiap kita memiliki sebuah destiny dan kita semua adalah satu bagian daripada rencana besar Tuhan, daripada sebuah gambar besar. Seperti sebuah potongan puzzle saudara. Dan puzzle besar itu, gambar besar itu adalah rencana Tuhan yang sempurna atas dunia ini, atas Indonesia, atas kota kita, atas gereja kita, atas keluarga kita. Itu adalah sebuah gambar besar saudara.
Dan kita semua adalah bagian daripada puzzle-puzzle itu saudara. Dari potongan puzzle itu, di mana kita harus menggenapi destiny kita, di mana kita harus menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan kepada setiap kita, di mana kita harus hidup dalam panggilan kita, melakukan apa yang menjadi bagian kita saudara. Dan sungguh-sungguh kita menjadi bagian yang melengkapi daripada gambar itu saudara. So kita harus mengerti ya saudara, bahwa sekali lagi saya mau sampaikan bahwa kita diselamatkan bukan hanya sekedar selamat sendiri saudara, tapi kita punya sebuah panggilan yang kita harus mengerti. Kalau saudara saat ini masih belum mengerti apa panggilan saudara, mari saudara berdoa dan tanya Tuhan. Mari masuk dalam sebuah momen pribadi dengan Tuhan dan gumulkan itu, tanya dan gali dan terus tanya Tuhan, Tuhan apa yang menjadi bagian, apa yang menjadi panggilanku. Aku tahu bahwa aku dipanggil bukan hanya sekedar hidup selamat sendiri saja, menikmati berkat Tuhan, tapi aku punya sebuah panggilan yang harus aku selesaikan. Saudara, saya berdoa supaya kerinduan Tuhan sungguh-sungguh dinyatakan kepada setiap saudara, di mana saudara sungguh-sungguh hidup dalam panggilanmu, di mana setiap saudara sungguh-sungguh hidup dalam destinimu, menyelesaikan apa yang menjadi bagian saudara. Dan itulah ketika engkau hidup dalamnya, engkau menjadi pribadi-pribadi yang terus bersinar bagi Tuhan. Dan ini adalah firman Tuhan saudara, ini adalah sebuah tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Yang berikutnya saudara, bagaimana kita bisa bersinar adalah mengenal Tuhan dan kemuliaannya. Saudara. Ya, poin berikutnya adalah mengenal Tuhan dan kemuliaannya. Dalam kitab 2 Korintus pasal keempat, kitab 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-6. Saya bacakan buat saudara. Sebab Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Sekali lagi saya bacakan. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Saudara, kita tidak mungkin untuk bisa bersinar dan menyatakan terang kemuliaan Tuhan tanpa kita mengenal Tuhan dan kemuliaannya. Karena itu saudara, saya berdoa dan saya sungguh-sungguh mendorong saudara untuk saudara tidak berhenti dan berpuas diri pada keadaan saudara saat ini. Saudara, mengenal Tuhan itu adalah sebuah proses yang tidak pernah berhenti sampai akhir hidup kita, sampai kita menghadap Tuhan. Bahkan ketika nanti kita pun memasuki kekekalan saudara, kita akan terus dibuat terpesona dalam pengenalan kita akan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu sungguh tidak terbatas. Tuhan itu terlalu dalam, terlalu besar, terlalu luas, terlalu ajaib. Dan tidak pernah ada yang namanya kata cukup untuk mengenal Tuhan saudara. Karena itu saya percaya bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa berkata hamba Tuhan sehebat apapun, seberkarunia apapun, sesakti apapun, mohon maaf saudara ya, tidak ada satu hamba Tuhan yang bisa berkata, atau satu orang pun yang bisa berkata bahwa aku telah mengenal Tuhan, aku telah cukup mengenal Tuhan saudara. Setiap dari kita punya jalur kita masing-masing, setiap dari kita punya jalannya masing-masing, dan kita harus terus dalam jalan itu, terus berjalan untuk kita mengenal Tuhan kita lebih lagi dan kemuliaannya. Saudara, saya diingatkan tentang satu pribadi dalam Alkitab yang bernama Musa, saudara. Kita lihat bagaimana Musa ini punya sebuah sikap hati, sebuah kerinduan yang tidak tertahankan, sebuah keinginan yang betul-betul itu menjadi obsesi dia, itu yang menjadi mungkin ambisi dia, itu yang menjadi satu-satunya tujuan hidup dia, yaitu apa? Untuk melihat dan mengalami yang namanya kemuliaan Tuhan. Dalam sebuah ayat, Musa ini berkata, berdoa, minta kepada Tuhan. Ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ini yang dia doakan, ini yang dia minta kepada Tuhan. Show me your glory. Tunjukkan Tuhan kepadaku kemuliaan-Mu. Nyatakan kepadaku kemuliaan-Mu. Dia tidak cukup puas dari bahkan sebenarnya saudara kalau kita lihat ya, Musa ini dibawa oleh Tuhan secara ajaib lebih daripada manusia manapun di muka bumi pada masa itu saudara ya. Bahkan ketika semua orang Israel pada waktu itu yang disebut dengan umat pilihan Allah, umat perjanjian,
Dari mereka tidak ada satupun orang yang menaiki gunung, saudara. Hanya Musa dan dia membawa juga Yosua, saudara ya, ke atas gunung Sinai itu. Ke gunung di mana ada pernyataan kemuliaan Tuhan, di mana ada awan yang di mana ada awan petir di situ, ada badai di situ, ada petir yang menyambar-nyambar di situ, ada suara yang bergemuruh di situ. Dan di situ Tuhan menyatakan dirinya, saudara. Bayangkan secara real, secara nyata Tuhan menyatakan dirinya. Tapi bangsa itu berkata, Musa, kami takut, kau saja yang naik ke atas gunung itu. Kami di sini menunggu di sini saja, sampai di sini saja kami menunggu. Kau saja yang naik. Dan Musa ini naik ke atas gunung itu. Tapi dia tidak berpuas sampai di situ, saudara. Setelah naik di atas gunung pun dia berkata, Tuhan, aku mau lebih lagi. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu. Show me your glory. Ini suatu sikap hati, suatu kerinduan yang ajaib, saudara, buat saya. Dan biarlah ini juga menjadi kerinduan dalam setiap hidup kita. Untuk kita sungguh-sungguh minta kepada Tuhan, lebih lagi rindu untuk melihat dan mengalami yang namanya kemuliaan Tuhan. Mengenal Tuhan lebih lagi, saudara. Dan apa yang terjadi, saudara, dalam kisah Musa, saudara, ketika dia turun mengalami kemuliaan Tuhan. Ketika dia turun dari gunung itu, saudara, wajah Musa itu bersinar. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa memandang wajahnya Musa. Sampai ditaruh sebuah kain, saudara, untuk menudunginya, ya saudara ya. Karena apa? Karena percaya secara luar biasa. Itu sebuah gambaran real, gambaran nyata bagaimana terang itu betul-betul nyata dalam kehidupan Musa, dalam hidup pribadi yang namanya Musa ini. Dan terang itu percaya dan orang melihat bahwa ini Tuhan, this is God, ini adalah sesuatu yang ilahi, ini adalah satu keajaiban, inilah Tuhan, ini adalah sesuatu yang luar biasa, yang bukan berasal dari dunia ini adalah sesuatu yang supranatural. Wajah Musa percaya, saudara. Ada dua orang lagi, saudara, dua pribadi lagi yang dalam kisah Alkitab itu dinyatakan bagaimana terang wajahnya itu bersinar. Pribadi yang kedua adalah pribadi yang bernama Stefanus, saudara ya. Ketika dia dilempari oleh batu dan dia menjelang daripada kematiannya, dia melihat kemuliaan Tuhan di surga. Dia melihat tahta Tuhan di surga. Dan orang-orang sekelilingnya tiba-tiba melihat wajah Stefanus itu bercahaya. Disitulah terang Tuhan dinyatakan. Dan pribadi yang ketiga adalah Yesus sendiri, saudara. Ketika dia di atas gunung itu dan ada 3 muridnya yang Tuhan Yesus bawa. Di situ mereka melihat bagaimana Yesus tidak hanya wajahnya tapi seluruh pribadinya, seluruh tubuhnya itu bercahaya dengan kemuliaan Allah. Dengan cahaya kemuliaan surga. Itu, saudara, bisa terjadi ketika kita punya sebuah kerinduan dan terus masuk lebih dalam. Maju lebih lagi. Terus mengejar lebih lagi yang namanya pribadi Tuhan. Kemuliaan Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Masuk dalam sesuatu yang supranatural lebih lagi, saudara. Saudara, kita diciptakan menjadi pribadi-pribadi yang sebenarnya harusnya hidup dalam alam supranatural, saudara. Tapi yang membedakan satu orang dengan yang lainnya adalah apakah kita punya kerinduan yang cukup. Apakah kita punya kerinduan yang sungguh-sungguh, aku mau lebih lagi Tuhan, aku gak puas sampai sini, aku mau lebih lagi Tuhan. Aku mau lebih lagi masuk lebih dalam, melihat kemuliaan-Mu, melihat pribadi-Mu sendiri, mengenal pribadi-Mu, mengenal hati-Mu. Saudara, marilah kita menjadi pribadi yang bersinar dan seperti yang dialami oleh Musa, oleh Stefanus, oleh Yesus sendiri, terang itu sungguh-sungguh bisa dilihat bahkan secara kasat mata, saudara ya. Ketika satu pribadi itu mengenal Tuhan dan mengalami kemuliaannya, melihat kemuliaannya. Saudara, yang berikutnya adalah blameless and pure dan berpegang pada firman, hold the word. Tidak bercacat, cela, murni dan berpegang terus pada firman. Dalam kitab Filipi, saudara. Dalam kitab Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-14, saya bacakan buat saudara. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib, blameless, dan tiada bernoda, dalam bahasa Inggrisnya pure, murni, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Saudara, kita harus hidup, ya ini sebenarnya standarnya, saudara ya. Memang, saudara,
semua yang saya sampaikan di hari ini saudara itu sepertinya mustahil saudara. Karena sesungguhnya memang kita hidup dalam kemustahilan saudara ya. Karena Tuhan Yesus berkata bahwa bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil dan juga bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita menyembah Tuhan yang melakukan kemustahilan saudara. Dan saya percaya anugerahnya cukup bagi kita semua. Yang penting kita punya kerinduan saudara. Yang penting kita mengerti, oh goalsnya ada di situ. Oh tujuannya ada di situ. Itu yang harus saya kejar saudara. Dan kita semua adalah orang-orang yang hidup dalam sebuah perjalanan, dalam sebuah journey, dalam sebuah perjalanan, dalam sebuah proses. Untuk sungguh-sungguh menuju pada titik itu saudara ya. Blameless and pure. Tidak bercacat, tidak bernoda. Karena memang ya, Paulus berkali-kali berkata bahwa pada waktu kedatangannya, pada waktu kedatangan sang mempelai itu Yesus Tuhan sendiri. Yang akan dijemput dan diangkat kawan-kawan adalah pengantinnya, mempelainya yang tidak bercacat, celah dan tidak bernoda, yang blameless and pure. Saudara, ini harus kita kejar dalam keseharian kita saudara. Bagaimana kita semakin dimurnikan. Biarkan Tuhan memproses hidup kita. Lewat apapun yang terjadi, biarkan Tuhan. Dan kita terus berdoa pada Tuhan. Tuhan proses aku, didik aku. Pasangan rencanamu jadi Tuhan. Terus sempurnakan aku. Dan proses itu akan mulai terjadi. Proses itu akan terus berjalan dalam kehidupan kita. Untuk kita semakin disempurnakan. Kita semakin dibersihkan dari setiap semua hal yang Tuhan tidak suka dalam hidup kita saudara. Kita memasuki dalam sebuah perjalanan di mana kita terus dimurnikan. Seperti emas itu saudara. Digodok, dimurnikan, dibakar. Maukah kita, beranikah kita untuk terus dimurnikan? Semakin murni, semakin murni, semakin murni. Itu semua adalah sebuah proses perjalanan saudara ya. Sebuah proses perjalanan, tapi percayalah bahwa tuntutan Tuhan kepada setiap orang itu berbeda-beda saudara. Setiap orang punya takarannya masing-masing yang harus dia kejar. Standar Tuhan buat saya dan standar Tuhan buat saudara, buat orang lain tidak pernah sama. Dalam setiap hal, dalam setiap macam-macam hal, saudara, Tuhan tidak menuntut satu pribadi itu harus begini, dan kemudian akan menerapkannya pada orang lain seperti itu, saudara ya. Tapi ini yang saya alami dan ini yang saya pahami, saudara, dalam perjalanan pengikutan akan Tuhan, saudara. Bahwa setiap hari, saudara, kita harus mengerti apa menjadi kehendak Tuhan. Dan kita harus punya hati, sikap hati yang terus mau untuk dimurnikan, saudara. Terus punya sikap hati yang terus dibersihkan, saudara. Dari setiap motivasi yang tidak benar. Daripada setiap sikap hati yang Tuhan gak suka. Mungkin ada iri hati, mungkin ada ambisi pribadi, agenda-agenda pribadi yang semuanya ujungnya adalah keakuan. Saya sendiri, saudara, mengalami, waktu saya mengalami lahir baru, saudara ya, berjumpa dengan Tuhan. Kemudian dalam beberapa momen selanjutnya di mana saya mengalami dalam sebuah ibadah misalnya. Ataupun dalam satu pribadi di mana saya bertemu dengan Tuhan secara pribadi, saudara ya. Di situ di mana enggak ada yang bisa kita bohongi, saudara. Di mana hati ini betul-betul menjerit kepada Tuhan. Tuhan pakai aku Tuhan. Tuhan pakai aku Tuhan. Tuhan pakai aku jadi hamba-Mu Tuhan. Sebagai alat-Mu Tuhan. Aku mau serahkan hidupku dalam tangan-Mu. Itu doa yang keluar dari hati, saudara. Tapi pada perjalanannya, saudara, ternyata doa ini pun ataupun sikap seperti ini pun kadang-kadang tercemar dengan yang namanya ambisi pribadi, saudara. Saya ternyata mengalami ketika dalam melayani Tuhan, saudara. Sekian tahun melayani Tuhan, ternyata, saudara, ada di dalam hati ini, saudara, yang namanya ambisi pribadi. Ada yang namanya iri hati kepada orang lain. Oh, dia dipakai Tuhan ya, dia diberkati Tuhan ya, dia diurapi Tuhan ya. Dia bisa menyembuhkan orang ya. Dia bisa, wah spektakuler pelayanannya, dia bisa punya karunia ini dan itu. Wah luar biasa ya, kok saya enggak seperti itu ya. Kemudian, saudara, belum lagi yang namanya godaan-godaan dunia, saudara. Harta, saudara ya, uang. Bagaimana apakah kita bisa tetap melayani dengan hati yang murni. Motivasi yang murni bukan karena uang, bukan karena ingin mendapatkan sesuatu. Bukan karena ingin mendapatkan pujian, penghargaan manusia. Penghormatan dari manusia. Banyak hal, saudara, banyak hal dalam perjalanannya, saudara. Mari kita memasuki perjalanan untuk kita terus dimurnikan. Terus dibersihkan supaya kita disiapkan menjadi pribadi-pribadi mempelai-mempelai yang tidak bercacat celah dan tidak bernoda pada waktu kedatangan Yesus. Dan terus bersinar, saudara ya, dan terus bersinar. Saudara, itu poin-poin yang saya sampaikan bagaimana kita bisa terus bersinar bagi kemuliaan Tuhan. Yang pertama adalah, saya ulangi sekali lagi, yang pertama adalah wise, bijaksana, tahu memilih yang benar, tahu tempat dan waktu, saudara.
dan dia mengerti apa menjadi kehendak Tuhan, dia tahu apa yang harus dia pilih, saudara. Di tengah-tengah semua godaan dunia, di tengah-tengah bahkan mungkin penyesatan yang iblis taburkan, yang penyesatan yang iblis coba berikan di tengah-tengah dunia ini, kita tahu, kita bijaksana, kita harus memilih yang mana. Yang kedua adalah melakukan kebaikan, berbuat baik, saudara ya, supaya mereka semua mempermuliakan Bapa yang di surga. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan lagi, tapi balaslah dengan kebaikan. Yang ketiga adalah kebenaran, hidup dalam kebenaran. Yang keempat adalah hidup dalam panggilan dan pengutusan dalam destiny kita. Yang kelima adalah mengenal Tuhan dan kemuliaannya, punya kerinduan yang lebih lagi dan lebih lagi untuk terus mengenal Tuhan dan kemuliaannya, masuk lebih dalam mengenal pribadinya dan hatinya. Dan yang keenam adalah terus dimurnikan, kita blameless and pure, dan terus berpegang pada firman. Kita terus mengejar yang namanya hati kita terus dibersihkan, hidup kita terus dibersihkan dan dimurnikan. Dan juga saya lupa tadi tambahkan di sini, berpegang kepada firman-Nya. Berpegang kepada firman-Nya. Karena ada sebuah ayat di sini dalam ayat yang ke-16, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Terus berpegang pada the word of life, firman kehidupan, saudara ya. Terus saudara kita jaga hal-hal ini ada dalam hidup kita, supaya terus bersinar dan menjadi berkat. Be a blessing. Saudara, saya mau sampaikan sebuah kebenaran juga yang Tuhan ajarkan, bahwa kita ini kan di AOC ini kelompok imam, saudara ya. Kita punya panggilan imam secara khusus, saudara. Imam itu ternyata, saudara, salah satu artinya adalah bearers of light, pembawa terang. Bearers of heavenly light, pembawa terang surgawi. Karena kita sebenarnya adalah cermin. Kita semua adalah saluran, kita semua adalah the bridge, kita semua adalah jembatan yang berdiri di antara sesuatu yang supranatural, antara Tuhan, antara surga, dengan bumi, dengan umat, dengan dunia ini, saudara. Kita ada di antaranya, kita adalah the bridge, kita adalah perantara, kita adalah saluran. Dan kita adalah pembawa daripada terang surgawi, saudara. Dan bagaimana terang itu bisa bersinar? Karena kita memantulkan, kita memancarkan terang kemuliaan Tuhan yang diberikan kepada kita. Itu sebabnya makanya kenapa berkat imam dikatakan Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Karena kita perlu terus disinari oleh Tuhan. Kita terus sungguh-sungguh memerlukan yang namanya Tuhan menyinari kita dengan cahaya wajahnya. Dan itu akan memantul lewat hidup kita, saudara. Akan terpancar dari kehidupan kita kepada sekeliling kita, saudara. Bearers of heavenly light. Dan bagaimana kita menjadi berkat, saudara. Satu ayat yang tadi sudah saya bacakan, saudara, bahwa Yesus berkata bahwa kamu adalah terang dunia. Kamu adalah terang dunia. Sekali lagi saya balik ke Matius 5 ayat, saudara. Matius 5. Matius 5 ayat yang ke-14. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Saudara, ada banyak orang yang kadang-kadang berkata seperti ini, saya ini bukan siapa-siapa, saya ini tidak punya apa-apa, saya ini bahkan mungkin tidak punya karunia apa-apa. Saudara, saya percaya sekali lagi bahwa setiap saudara punya sebuah panggilan, apapun itu, saudara. Saudara hanya perlu untuk sungguh-sungguh mengerti dan mendapatkannya dari Tuhan, saudara. Dan saudara akan mengerti siapa engkau di dalam Tuhan. Apa panggilanmu, apa destinimu. Dan engkau sungguh-sungguh bahwa engkau bukan lagi orang-orang yang hanya sekedar hidup biasa-biasa saja, saudara. Tapi engkau akan dipakai oleh Tuhan. Saudara, di sini dikatakan dengan jelas bahwa kita semua, Yesus berkata, engkau adalah terang dunia. Dan engkau, Yesus berkata, tidak ditaruh di bawah gantang. Engkau adalah kota-kota yang ditaruh di atas gunung. Engkau adalah pelita yang ditaruh di atas kaki dian. Sehingga bisa menerangi dunia ini, saudara. Karena itu saya pernah diajarkan oleh salah satu mentor saya berkata seperti ini. Kadang-kadang ini yang tidak kita pahami, saudara. Dan ini yang kita salah mengerti. Oh, saya masih belum siapa-siapa, saya masih bukan siapa-siapa. Saya hanya seorang jemaat saja. Saya hanya seorang ibu rumah tangga, saudara. Itu satu cara berpikir yang salah. Yesus berkata dengan jelas bahwa setiap engkau
adalah kota yang ditaruh di atas gunung, setiap engkau adalah terang dunia, setiap engkau adalah pelita yang ditaruh di atas kaki Dian. Dan ini yang diajarkan kepada saya, saudara, oleh mentor saya. Beliau berkata, you are put in the place of influence. Setiap kita ditaruh di tempat di mana kita bisa membawa pengaruh, saudara. Secara sederhana, saudara. Saat ini kita hidup di mana, saudara? Seorang ibu rumah tangga sekalipun, saudara, dia punya sebuah pengaruh kepada keluarganya. Dia ditaruh di dalam sebuah posisi di mana dia bisa menjadi terang bagi keluarganya. Memberikan pengaruh, memberikan terang kepada keluarganya. Engkau sebagai seorang anak yang mungkin hanya masih bersekolah, itu pun sama. Di tengah-tengah teman-temanmu, bagi guru-gurumu, bagi keluargamu, bagi orang tuamu, engkau punya your place of influence. Engkau bisa menjadi terang. Engkau yang hanya mungkin kau berkata, aku hanya seorang karyawan, saya nggak punya jabatan apa-apa, hanya karyawan biasa. Bukan manajer, bukan supervisor. You are put in the place of influence. Engkau ditaruh di tempat di mana kau bisa memberikan pengaruh dan menjadi terang, saudara. Setiap kita bisa menjadi berkat, saudara. Enggak perlu menunggu sampai kita kaya, enggak perlu menunggu dulu untuk kita sampai bisa menjadi sukses dalam ukuran dunia ini. Seorang manajer, seorang direktur, seorang pengusaha sukses, seorang apapun itu, saudara. Seorang hamba Tuhan yang bisa berkhotbah di depan ribuan orang, enggak perlu, saudara. Setiap saudara saat ini, dimanapun kau ada saat ini, ya setiap saudara, you are put in the place of influence. Engkau sudah ditaruh oleh Tuhan di tempat di mana engkau bisa bercahaya. Yang karyawan, saudara, yang mungkin hanya seorang karyawan biasa, mungkin hanya administrasi, mungkin hanya dipercayakan jabatan pekerjaan saudara, job desk saudara adalah seorang administrasi, ataupun penjaga gudang, ataupun mungkin hanya seorang security. You are put in the place of influence. Minimal saudara, minimal. Ini yang Tuhan ajarkan saudara. Engkau berdiri sebagai imam, engkau adalah bearers of heavenly light. Engkau adalah pembawa terang kemuliaan Tuhan. Engkau bisa berdoa saudara. Minimal engkau bisa berdoa buat tempat di mana kau ada saat ini. Yang di tengah-tengah keluarganya, kau bisa berdoa buat keluargamu. Itu satu hal yang di mana engkau bisa untuk menjadi terang. Engkau bisa berdoa untuk keluargamu. Itu sudah mengubahkan semuanya saudara. Itu sudah menjadi terang saudara. Saya percaya ketika engkau berdoa untuk keluargamu, ketika engkau berdoa untuk anakmu, ketika engkau berdoa untuk suamimu, terang itu sudah bersinar saudara. Kegelapan itu mulai sirna karena doa itu engkau membangun hubungan dengan Tuhan, dengan surga yang adalah sumber daripada terang itu sendiri. Dan saya percaya ketika doa itu engkau naikkan saudara, itu ada sebuah saluran di mana terang itu bercahaya lewat hidupmu saudara. Terang itu akan turun dalam hidupmu dan itu akan mulai memancar saudara. Saya percaya itu saudara. Engkau bisa berdoa saudara. Engkau yang karyawan engkau bisa berdoa untuk tempat usahamu, untuk tempat pekerjaanmu, untuk majikanmu, untuk perusahaanmu. Kenapa kita memiliki satu mental yang salah, saudara? Tadi sudah saya sampaikan bahwa kita harus berbuat baik, kita harus menjadi berkat. Seperti yang Yesus ajarkan, saudara. Kenapa kita punya mindset yang seperti orang dunia ini kebanyakan? Kenapa kita tidak menyatakan kebaikan Tuhan? Karena kita punya mindset seperti ini. Saya hanya seorang karyawan, perusahaan mau rugi atau enggak rugi, masa bodoh amat. Gaji saya tetap sama kok, yang penting tetap digaji. Yang penting saya tetap datang jam 8, pulang jam 5. Selesai, tugas saya sudah. Masa bodoh saya dengan bos saya, dengan perusahaan saya. Saudara, itu suatu cara berpikir yang salah. Itu tidak menjadi terang saudara. Tapi kenapa tidak saat ini kita mulai mengubah cara berpikir kita. Oh, saya ditaruh Tuhan in a place of influence. Di satu tempat di mana saya bisa menjadi terang. Di atas kaki Dian, di atas gunung. Saya mau berdoa saat ini buat perusahaan saya. Saya mau saat ini biar ketika dengan kehadiran saya di tempat ini, saya bekerja di tempat ini, perusahaan saya diberkati. Dan saya percaya Tuhan bukan Tuhan yang berhutang. Ketika engkau dipakai oleh Tuhan, ketika engkau sungguh-sungguh menjadi berkat saudara, saya percaya Tuhan akan memberkati kau lebih lagi. Kau akan dibawa naik lebih lagi. Karena Tuhan kita itu Tuhan yang melihat progres saudara ya. Kalau Tuhan lihat bahwa, oh engkau ditaruh di kaki Dian yang setinggi ini, kau ditaruh di atas gunung ini, engkau bisa bersinar, dan terangmu itu sudah bersinar, wah, aku akan percayakan lebih lagi. Saya percaya Tuhan berkata, aku akan percayakan kau lebih lagi. Aku akan bawa engkau lebih tinggi lagi. Kaki Dianmu akan naik lebih tinggi. Gunungmu akan naik lebih tinggi. Dan terangmu akan memancar lebih jauh. Lebih besar radiusnya saudara. Saya percaya. Dan itu artinya saudara, dalam dunia nyata saudara, engkau akan dipromosikan Tuhan lebih lagi. Kau akan diangkat Tuhan. Dari administrasi mungkin kau akan menjadi supervisor. Mungkin akan menjadi, suatu waktu akan menjadi finance manager saudara. Mungkin akan suatu waktu akan menjadi finance director. Kita gak pernah tahu saudara. Tuhan kita, Tuhan yang
ajaib saudara. Percayalah bahwa ketika engkau setia dipercayakan di mana engkau ada saat ini. Kau berdoa, kau sungguh-sungguh menjadi berkat. Engkau berdoa untuk perusahaanmu. Tuhan berkati setiap hari engkau membuat pendamaian buat perusahaanmu. Tuhan berkati Tuhan, bosku Tuhan. Tuhan berkati Tuhan. Seperti Paulus katakan ya saudara, yang menjadi hamba harus menjadi berkat untuk majikannya. Walaupun mereka orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Bahkan yang menjadi budak saudara ya, dalam Paulus katakan saudara, engkau berdoa untuk perusahaanmu, Tuhan berkati perusahaanku. Saya percaya ketika perusahaanmu diberkati, engkau pun akan diberkati dan engkau akan dibawa naik oleh Tuhan. Lebih lagi dan lebih lagi saudara. Karena itu tidak ada alasan saudara untuk kita tidak bersinar. Tidak ada alasan untuk kita berkata bahwa aku tidak bisa menjadi berkat karena aku belum kaya, aku belum diberkati. Saudara, setiap kita sudah diberkati oleh Tuhan. Dan minimal saudara kita bisa berdoa sebagai seorang imam untuk tempat di mana kita ada. Saudara, saat ini kita berdoa setiap pagi untuk Indonesia saudara ya. Dan mungkin kau berkata bahwa oh saya ini hanya seorang jemaat biasa saja. Tapi engkau adalah seorang pendoa, engkau punya panggilan pendoa saudara. Engkau bisa berdoa untuk Indonesia, tapi engkau juga bisa berdoa secara khusus saudara. Di daerah di mana engkau ada. Supaya terang Tuhan bersinar, supaya sungguh-sungguh lawatan Tuhan terjadi. Di sekolahmu, engkau bisa berdoa buat teman-temanmu. Engkau bisa menyatakan perbuatan baik Tuhan kepada teman-temanmu. Engkau bisa menyatakan perbuatan baik Tuhan kepada guru-gurumu. Siapapun engkau saudara, di tempat dimanapun kau ada. Saya percaya ada sebuah panggilan, ada sebuah tugas untuk kau menyatakan terang itu saudara. Dan menjadi berkat saudara. Sekali lagi menjadi berkat adalah minimal saudara, satu hal sederhana yang bisa kau lakukan adalah kau berdoa di tempat dimana kau ada. Dan minta Tuhan lawat, minta Tuhan memberkati. Dan saya percaya ketika terang itu bersinar dan saya percaya berkat itu saudara, terang itu dinyatakan, berkat itu disalurkan, enggak lewat mana-mana tapi lewat engkau saudara. Itu artinya bahwa ketika engkau menjadi berkat, sebenarnya berkat itu lewat engkau dulu saudara. Engkau diberkati dulu dan engkau menjadi berkat saudara. Tapi ketika sikap hati kita berubah, sikap hati kita punya mindset bahwa aku mau menjadi berkat, saya percaya berkat itu akan mengalir saudara. Terang itu akan bersinar dan akan memancar saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara, sekian yang Tuhan ajarkan dan Tuhan ingatkan saudara, sekian yang Tuhan juga sudah berikan untuk saya bagikan kepada saudara. Ini adalah ibadah di awal tahun saudara, dan mari saudara kita menatap dengan penuh keyakinan, penuh kepercayaan kepada Tuhan, penuh pengharapan kepada Tuhan. Tahun yang baru saudara ya, tahun yang Tuhan akan bawa kita lebih lagi naik, Tuhan akan bawa kita semakin bersinar lebih lagi bagi kemuliaannya saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa saudara ya, kita tutup dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk pesan-Mu di pagi hari ini, biar sungguh Tuhan Kau yang berbicara secara khusus kepada setiap kami, apa yang menjadi panggilan kami, apa yang menjadi bagian kami Tuhan. Apa yang Kau mau Tuhan, apa yang Kau suruh Tuhan untuk kami lakukan dan kerjakan dengan setia. Karena kami percaya Tuhan bahwa Kau mau untuk setiap kami menjadi terang dunia Tuhan. Kau sudah menaruh kami di atas gunung Tuhan, Kau sudah menaruh kami di atas kaki dian Tuhan, supaya kami bersinar dan menjadi terang Tuhan. Tuhan nyatakan saat ini, Tuhan saat ini mari Kau berhasil dalam hidup kami dan sungguh-sungguh Kau mengajari kami, membawa kami mengenal Kau lebih lagi Tuhan. Terima kasih untuk semuanya Tuhan Yesus, terima kasih untuk semuanya Tuhan Roh Kudus, terima kasih untuk semuanya Bapa. Kami bersyukur dan mari didik kami, proses kami, ajar kami lebih lagi pasangan rencana mujizat dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan anak-anak-Mu, jemaat Big Miracle Church ini Tuhan, biar sungguh Tuhan kami menjadi pribadi yang menjadi berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baiklah setiap Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah mendengarkan firman Tuhan, saya percaya firman yang kita sudah dengar itu menjadi kekuatan dalam hidup kita. Baik, bagi Bapak Ibu yang ingin menabur untuk JKI BMC, silakan berikan persembahannya. Ada nomor rekening yang tertera di layar, silakan Bapak Ibu untuk memberi. Tuhan memberkati. Ada beberapa pengumuman, jadi hari ini tanggal 5 Januari 2025 adalah ibadah online yang terakhir di JKI BMC. Jadi artinya itu minggu depan di tanggal 12 Januari 2025 kita akan ibadah secara onsite. Tempat yang biasa di ITC Kosambi Blok H1 H2 Kota Bandung lantai 2. Kami menantikan dan kami menunggu kedatangan Bapak Ibu untuk sama-sama kita datang di hadapan Tuhan. Dan untuk AOC juga, AOC bagian dari BMC,
akan dimulai untuk ibadah onsite-nya juga di tanggal 13 Januari. Jadi 12-nya BMC, besoknya Senin itu AOC juga secara onsite. Jadi kami tunggu kedatangan Bapak Ibu untuk sama-sama hadir di ibadah perdana di tahun 2025 secara onsite. Terima kasih, baiklah kita akan tutup ibadah kita pada saat ini. Mari kita akan pujian Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat anak-anak-Mu yang sudah memberikan persembahan. Kami percaya berkat daripada Tuhan memberkati setiap mereka. Biarlah Tuhan setiap apapun yang mereka sudah tabur, kami percaya berkat melimpah yang daripada Tuhan atas hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih buat ibadah kami pada saat ini Tuhan. Kami percaya setiap pujian, penyembahan, dan firman yang sudah kami dengar Tuhan, itu semua boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih. Dan saatnya Tuhan, pada saat ini kami menerima berkat daripada-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, mari angkat kedua tangan dan terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami terima berkat yang daripada Tuhan. Kami percaya sepanjang tahun 2025 kami letakkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang sudah menyaksikan cara online ibadah ini, kami ucapkan terima kasih, sampai ketemu secara onsite, dan sekali lagi kami katakan selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati, Shalom.